sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya ada 5. Yang pertama, sistem informasi pengendalian inventory. Sistem informasi ini bisa juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua yaitu sistem informasi produksi. Sistem informasi ini yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi. Nah, untuk membantu berkomunikasi antar sesama, kita diawali dengan menggunakan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Selanjutnya yaitu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT. Pada abad ke-19 mulailah ditemukan mesin ketik manual seperti kemukakannya mesin komputer pertama kali pada tahun 40-an. Sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Nah, menurut salah satu ahli menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Nah, informasi sendiri yaitu informasi sejarah perkembangan perangkat keras. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan perangkat keras. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Yang selanjutnya yaitu literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal. Data yang berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, generasi kedua 1959 sampai 1964, generasi ketiga 1964 sampai 1970, generasi keempat 1979 sampai sekarang. Nah, informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu, penghematan biaya, penghematan efektivitas, pengembangan teknologi, pengembangan personel. Nah, skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi meliputi pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga kita sebut sebagai personalia. Nah, sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ke-1 yaitu sistem pemrosesan transaksi.
Yang kedua, sistem otomatisasi kantor. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen. Yang keempat, sistem pendukung keputusan. Dan yang kelima, sistem ahli. Masih ada yang keenam, sistem pendukung keputusan kelompok. Yang ketujuh, sistem pendukung eksekutif. Nah, sistem informasi manajemen, definisi manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang tetap ditetapkan. Komponen-komponen manajemen yaitu ada planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri manajemen. Salah satunya ya, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan, saling berkaitan, dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilakukan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain, walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sarana manajemen manusia, uang, materi, alat, atau mesin, metode, pasar. Nah, struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dan sistem yang mempunyai struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Nah, struktur sistem informasi manajemen. Sistem informal juga mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Kegiatan manajemen dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pencernaan strategis, manajemen kontrol, pengendalian operasi. Nah, selanjutnya kegiatan pengendalian operasional. Diperlukan proses-proses berikut. Yang pertama yaitu pengolahan data transaksi, pengolahan data untuk laporan rutin, pengolahan data untuk laporan khusus. Nah, struktur informasi manajemen yaitu yang pertama ada sistem operasional dan manajemen. Yang kedua sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga common database atau CDB ya. Yang keempat sistem penelusuran informasi. Nah, yang selanjutnya sistem informasi manajemen yaitu ada blok masukan atau input blok, ada blok model atau model blok keluaran atau output blok, yang terakhir adalah blok teknologi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi